Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Al-Hafiz dengan NIM 2006110777 dari kelas Agribisnis A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman tomat sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah praktek Agribisnis 2. Nah, yang pertama itu adalah pembibitan. Di dalam pembibitan ini yang kita perhatikan ada dua, yaitu persyaratan benihnya dan penyiapan benihnya. Nah, ada beberapa kriteria untuk persyaratan bibit benih tomat yang bagus, yaitu biji yang utuh, tidak cacat atau luka, karena biji yang cacat biasanya sulit tumbuh. Pilih biji yang sehat, artinya biji tidak menunjukkan adanya serangan hama atau penyakit. Benih atau biji bersih dari kotoran. Pilih benih atau biji yang tidak terkeriput. Kemudian yang kedua adalah penyiapan benih. Nah, penyiapan benih ini ada melalui dua cara, yaitu dengan cara membeli benih yang telah siap tanam ataupun membuatnya sendiri. Nah, apabila benih dilakukan dengan membeli, sebaiknya kita membeli di toko pertanian yang terpercaya yang menyediakan benih-benih yang bermutu baik dan telah bersertifikat. Kemudian tentunya itulah teknik penyemaian benih. Nah, teknik penyemaian benih ada tiga cara, yaitu cara pertama, benih tomat ditaburkan merata pada permukaan bedeng, kemudian ditutup tanah tipis-tipis. Nah, cara kedua, dengan menanamkan benih pada lubang-lubang tanam yang dibuat dengan jarak 5 cm dan kedalaman lubang tanam sekitar 1 cm. Nah, dalam satu lubang tanam dapat diisikan 1 atau 2 benih. Kemudian cara ketiga itu penyemaian dapat langsung dilakukan pada kantong-kantong polybag yang telah diisi media tanam berupa tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Nah, kemudian itulah pemeliharaan, pembibitan, penyemaian. Nah, selama awal pertumbuhan perlu dilakukan pemeliharaan untuk pembibitan atau penyemaian. Nah, kegiatannya adalah yang pertama penyiraman, penyiangan, pemupukan. Nah, pada media persemaian selain diberikan pupuk kandang, sebaiknya juga diberikan pupuk kimia NPK secukupnya sebagai pupuk tambahan yang diberikan setelah benih tumbuh menjadi bibit. Kemudian terakhir adalah pencegahan dan pemberantasan hama penyakit. Kemudian next yaitu pemindahan bibit. Nah, bibit tomat dapat dipindahkan ke kebun setelah berumur 30 sampai 45 hari di persemaian. Pada saat dilakukan penanaman ke kebun, sebaiknya dilakukan lagi terhadap bibit-bibit yang telah berumur 30 sampai 45 hari. Agar apa? Agar tanaman yang baik pertumbuhannya dan memiliki daya produktivitas tinggi dalam menghasilkan buah. Nah, ada beberapa cara pemindahan bibit dari persemaian. Cara pertama yaitu sistem cabut, yakni bibit yang telah tumbuh di persemaian dan cukup umur dicabut dengan hati-hati. Nah, yang kedua adalah sistem putaran, yaitu bibit diambil beserta tanahnya, namun sebelum bibit diambil, tanah dibasahi dengan air terlebih dahulu. Kemudian adalah pengolahan media tanam. Nah, ada beberapa langkah, yaitu pertama persiapan. Nah, pengolahan tanah untuk penanaman bibit di kebun produksi harus memperhitungkan waktu, antara lain lamanya bibit di persemaian hingga dapat dipindah ditanam ke kebun dengan lamanya proses pengolahan tanah sampai siap tanam. Lamanya waktu pembibitan sekitar 30 sampai 45 hari, sedangkan namanya pengolahan tanah yang intensif sampai siap tanam adalah 21 hari. Kemudian adalah pembukaan lahan. Nah, pada dasarnya itulah 3 tahap. Tahap pertama adalah membalik tanah sehingga tanah yang berada pada lapisan dalam dapat terangkat ke permukaan. Nah, tanah diolah dengan kedalaman 25 sampai 30 cm. Setelah dibajak, tanah dibiarkan selama 1 minggu agar bongkahan-bongkahan tanah hasil pemajakan cukup terkena angin, terkena cahaya matahari, supaya terjadi proses oksidasi zat-zat beracun dari dalam tanah. Kemudian tahap kedua adalah tanah digemburkan dengan cara dicangkul tipis-tipis sehingga diperoleh struktur tanah yang gembur atau remah, sekaligus untuk meratakannya. Kemudian tahap ketiga itu dilakukan pembukaan dasar dengan pupuk kandang yang masak sebanyak 15 sampai 20 ton per hektar. Kemudian selanjutnya adalah pembentukan bedengan. Nah, setelah pengolahan tanah selesai dilakukan, selanjutnya dibuat bedeng-bedeng memujur ke arah timur barat agar penyebaran cahaya matahari dapat merata ke seluruh tanaman. Di samping pembuatan bedeng juga dibuat parit-parit atau selokan untuk irigasi. Kemudian adalah pengapuran. Kemudian juga setelah kita melakukan pengapuran, itu tahap pemupukan. Nah, sebelum tanaman tomat ditanam, lahan harus diberi pupuk dasar. Pemupukan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu kompos. Yang pertama kompos atau pupuk kandang yang telah jadi tanah, dan TSP ditabur secara merata ke seluruh bedengan. Nah, yang kedua adalah
pada jarak yang telah ditentukan dibuat lubang tanam lebih kurang 5 cm dan garis tengah 20 cm. Lubang-lubang itu kemudian kita beri pupuk kandang atau kompos sebanyak 0,5 kg dan diberi TSP sebanyak lebih kurang 5 gram. Kemudian adalah pemberian mulsa. Nah, mulsa ini penggunaan plastik perak hitam, bisa juga dari sisa-sisa tanaman yang telah mati seperti jerami, padi. Selanjutnya itu adalah teknik penanaman. Ada dua macam jarak tanam yang biasa dilakukan, yaitu sistem rempel dan sistem bebas. Nah, sistem rempel itu jarak tanam sistem ini adalah 50 cm x 50 cm atau 60 cm x 60 cm, bujur sangkar atau segitiga sama sisi. Nah, cara menanam dengan sistem ini maksudnya yaitu tunas-tunas yang tumbuh diambil sedini mungkin sehingga tanaman hanya memiliki satu batang tanpa cabang. Yang kedua itu sistem bebas. Nah, ukuran jarak tanam sistem bebas adalah 80 cm x 100 cm, 80 cm x 80 cm, 80 cm x 100 cm, 1 cm x 100 cm. Nah, bentuk yang digunakan dapat berupa bujur sangkar, segitiga panjang atau segitiga sama sisi. Selain itu dapat juga dibuat antar barisan berjarak 100 cm dan dalam barisan berjarak 50-60 cm. Kemudian adalah pembuatan lubang tanam. Nah, bedengan yang telah dipersiapkan untuk penanam bibit sehari sebelumnya hendaknya diairis terlebih dahulu supaya basah. Kemudian pada bedeng yang telah ditutup mulsa plastik dibuat lubang tanam dengan diameter 7-8 cm sedalam 15 cm. Lubang-lubang tanam dibuat sesuai dengan jarak tanam yang telah ditentukan. Nah, kemudian adalah cara penanaman. Nah, penanaman dapat dilakukan pada musim kemarau dan musim hujan. Apabila penanaman dilakukan pada musim kemarau, maka pakailah mulsa plastik hitam perak atau kertas aluminium. Nah, mulsa tersebut haruslah sudah dipasang di bedengan sebelum bibit tanam. Apabila tomat ditanam pada musim hujan, pasanglah lebih dahulu atap plastik transparan pada bedengan yang akan ditanami. Nah, kemudian itulah pemeliharaan. Ada beberapa langkah untuk pemeliharaan. Yang pertama adalah penjarangan dan penyulaman. Nah, cara penyulamannya adalah apabila tanaman telah mati, rusak, layu atau pertumbuhannya tidak normal, itu kita cabut. Kemudian dibuat lubang tanam baru di tempat tanaman terdahulu, dibersihkan dan diberi furadan 0,5 gram bila dirasa perlu. Nah, setelah itu bibit yang baru ditanam pada tempat tanaman terdahulu dengan cara penanaman bibit terdahulu. Kemudian penyiangan. Setelah penyiangan bisa kita lakukan pembumbunan. Nah, tujuan pembumbunan ini adalah memperbaiki peredaran udara dalam tanah dan mengurangi gas-gas atau zat-zat beracun yang ada dalam tanah sehingga perakaran tanaman menjadi lebih sehat dan tanaman akan menjadi cepat besar. Kemudian ada perempelan. Nah, perempelan ini yang pertama, tunas yang tumbuh di ketiak daun harus segera dirempel atau dipangkas agar tidak menjadi cabang. Nah, perempelan paling lambat itu dilakukan 1 minggu sekali. Nah, perempelan yang baik itu dilakukan pada pagi hari agar luka bekas rempelan cepat kering. Nah, tunas yang terlanjur menjadi cabang besar harus dipotong dengan pisau atau gunting tajam yang bersih. Ketinggian tanaman tomat dapat dibatasi dengan memotong ujung tanaman apabila jumlah dompolan buah sudah mencapai 5-7 buah. Kemudian adalah pemupukan. Nah, pemupukan bertujuan merangsang pertumbuhan tanaman. Nah, ada beberapa tata cara untuk pemupukan. Nah, cara pertama itu setelah tanaman hidup sekitar 1 minggu, harus kita beri pupuk buatan. Dosis pupuk urea dan KCl dengan perbandingan 1:1 untuk setiap tanaman antara 1-2 gram. Nah, pemupukan dilakukan di sekeliling tanaman pada jarak lebih kurang 3 cm dari batang tanaman tomat. Kemudian ditutup tanah dan disiram dengan air. Nah, pupuk kedua itu dilakukan ketika tanaman berumur 2-3 minggu sudah tanam berupa campuran urea dan KCl sebanyak kurang lebih 5 gram. Nah, pemupukan dilakukan di sekeliling batang tanaman sejauh lebih kurang 5 cm dan dalamnya lebih kurang 1 cm. Nah, yang ketiga itulah bila pada umur 4 minggu tanaman masih kelihatan belum subur, dapat kita pupuk lagi dengan urea dan KCl sebanyak 7 gram. Jarak pemupukan dari batang dibuat makin jauh, yaitu lebih kurang 7 cm. Setelah itu adalah penyiraman dan pengairan, lalu pemasangan ajir. Kemudian selanjutnya adalah hama dan penyakit. Yang pertama yang dibahas itu adalah hama. Ada berapa banyak macam hama seperti ulat buah tomat, terus kutu daun apis hijau, lalat putih, kutu daun trips, lalat buah, tungau bercak 2, tungau merah, nematoda bengkak akar. Nah, mungkin jadi bahasan adalah ulat buah tomat atau dalam bahasa Latin Heliotis armigera Hübner.
Nah, ciri ulat ini adalah memiliki panjang 4 cm dan akan makin panjang pada temperatur rendah. Nah, gejala biasanya ulat ini menyerang daun, bunga, dan buah tomat. Ulat ini sering membuat lubang pada buah tomat secara berpindah-pindah. Buah yang dilubangi pada umumnya terkena infeksi sehingga buah menjadi busuk dan lunak. Kemudian adalah penyakit tomat karena cendawan. Nah, kalau penyakit tomat karena cendawan ini ada beberapa penyakit seperti penyakit laui fusarium, bercak daun septoria, penyakit kapang daun, penyakit bercak coklat, penyakit busuk daun, penyakit busuk buah rhizoctonia, dan terakhir busuk buah antraknosa. Mungkin yang akan dibahas adalah penyakit laui fusarium. Nah, penyakit ini menginfeksi lewat akar, kemudian menyerang jaringan pembuluh. Jaringan silam akan terserang, warnanya menjadi coklat, dan serangan ini akan cepat menuju ke atas. Nah, aliran air ke daun akan terhambat sehingga daun akan layu dan menguning. Nah, gejalanya pada malam hari sampai pagi masih kelihatan segar, tapi setelah ada sinar matahari dan terjadi penguapan, tanaman tersebut akan menjadi layu. Sore hari mungkin masih dapat segar lagi, tapi keesokan harinya mulai layu lagi. Akhirnya tanaman layu akan mati. Kemudian adalah penyakit tomat karena bakteri. Ada beberapa juga penyakit karena bakteri seperti penyakit layu, tolondir, dan kerak bakteri, bercak bakteri. Nah, mungkin yang akan dibahas adalah penyakit layu. Nah, penyebabnya adalah Pseudomonas solanacearum. Gejalanya, tanaman yang diserang penyakit ini lebih cepat layu. Tanaman yang telah terinfeksi, daunnya masih hijau tetapi kemudian tiba-tiba dia layu. Terutama pucuk daun yang masih muda dan daun bagian bawah menguning. Tanaman yang terinfeksi menjadi kerdil dan menggulung ke bawah, dan kadang-kadang terbentuk akar adventif sepanjang batang tomat. Tanaman yang terserang biasanya akan roboh dan mati. Nah, selanjutnya adalah panen. Ada 3 ini. Yang pertama itulah ciri dan umur panen. Nah, pemetikan buah tomat dapat dilakukan pada tanaman yang telah berumur 60-100 hari setelah tanam, tergantung pada varietasnya. Kriteria masa petik yang optimal dapat dilihat dari warna kulit buah, ukuran buah, keadaan daun tanaman, dan batang tanaman, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah kulit buahnya berubah dari warna hijau menjadi warna kekuning-kuningan. Kemudian bagian tepi daun tua telah mengering dan batang tanaman menguning atau mengering. Waktu pemetikan yang bagus itu pagi, siang, sore juga berpengaruh pada kualitas panen. Saat memetikan buah, yang baik adalah pada pagi hari atau sore hari dan keadaan cuaca cerah. Kemudian cara panennya. Nah, cara memetik buah tomat cukup dilakukan dengan memuntir buah secara hati-hati hingga tangkai buah terputus. Pemuntiran buah harus dilakukan satu persatu dan dipilih buah yang sudah matang. Selanjutnya, buah tomat yang sudah terpetik dapat langsung dimasukkan ke dalam keranjang untuk dikumpulkan di tempat penampungan. Tempat penampungan hasil panen tomat hendaknya dipersiapkan di tempat yang teduh atau dapat dibuatkan tenda di dalam kebun. Kemudian yang ketiga itu adalah periode panen. Nah, pemetikan buah tomat tidak dapat dilakukan sampai 10 kali pemetikan karena masaknya buah tomat tidak bersamaan waktunya. Pemetikan buah tomat dapat dilakukan setiap selang 2-3 hari sekali sampai seluruh tomat habis terpetik. Nah, itulah presentasi saya tentang budidaya tanaman tomat. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.